warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Darul Quran yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang pendek ini saya akan menyampaikan tentang wasiat yang agung dari Nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, semua Nabi punya wasiat untuk umatnya. Wasiat itu hukumnya untuk umatnya wajib dilaksanakan. Tentunya wasiat yang baik. Sama dengan orang tua kita sebelum meninggal, seringkali berwasiat kepada anak-anaknya. Kalau wasiatnya baik, maka harus dilaksanakan semampunya. Kalau tidak 100%, ya paling tidak minimal 11%. Kenapa 11%? Ini angka istimewa, angka yang hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri, yaitu angka 11. Silakan dicari di surat Ar-Ra'd ayat 11, nanti akan terlihat maknanya seperti apa. Tetapi ketika wasiatnya tidak baik, maka boleh tidak dilakukan. Tentu saja karena wasiat Nabi pasti baik dan harus dilaksanakan semampunya, meskipun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah, karena Nabi kita juga merekomendasikan wasiat-wasiat nabi-nabi yang lain. Bahkan Allah pun mengabadikannya. Amanar Rasulullah bima ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak boleh membedakan satu-satu antara nabi yang satu dengan rasul yang lain, karena semuanya adalah satu dari perintah Allah untuk mengimani para nabi dan rasul. Paling tidak yang jumlahnya 124.000 diringkas menjadi rasul 313, dan yang wajib kita imani jumlahnya 25. Dan dari 25 yang bergelar ulul azmi ada 5, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nama aslinya Noah, tapi bukan Ariel. Tidak, ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang bergelar Abu Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua. Yang pertama siapa, Bu? Yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Nuh bergelar bapak manusia kedua? Karena Nabi Nuh ini yang Allah selamatkan beserta umatnya yang tidak banyak, hanya 80. Konon Nabi Nuh umurnya paling panjang di antara nabi-nabi yang lain, tetapi usia dakwahnya hanya 800 tahun. Jadi beda ya antara usia umur dengan usia dakwah. Mungkin Bapak ada yang usianya 40 tahun, tentu dakwahnya tidak sebanyak itu, karena ada masa-masa yang tidak digunakan untuk dakwah, untuk bermain, untuk kolan, untuk tidur. Nabi juga begitu, termasuk Nabi Nuh. 800
100 tahun dakwah itu hanya mendapatkan umat 80. Coba. Berarti tiap 10 tahun cuma dapat 1 umat. Mana ada ustadz yang sanggup ceramah 10 tahun baru dapat 1 umat. Ini udah banyak lumayan. Tapi kan tinggal meneruskan. Nabi Nuh berjuang, berdakwah menyampaikan kebenaran selama 800 tahun hanya dapat 80 umat. Itu umat yang lemah-lemah, yang miskin-miskin, yang bodoh-bodoh, tapi taatnya luar biasa. Dan ini yang dipilih oleh Allah. Buat apa dapat umat yang kaya-kaya, gagah-gagah, pinter-pinter, tapi tidak taat kepada Allah, sehingga semuanya ingkar dan dilanda banjir besar pertama di dunia. Hanya sedikit yang diselamatkan, terombang-ambingkan di atas banjir besar di dalam kapal perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Konon di dalam kapal terombang-ambingkan selama 80 tahun. Dalam riwayat lain 40 tahun. Ada yang berpendapat 8 tahun, ada juga yang menyimpulkan 4 tahun. Kita tinggalkan saja bilangan tahun itu. Yang penting ada apa di dalam kapal selama terombang-ambingan banjir besar sampai terdampar di pegunungan Turki. Turki itu benuanya Eropa, Pak. Banjirnya mulai dari Babilonia, Irak. Irak itu Asia Barat. Berarti berapa kilometer itu? Jauh sekali. Melewati benua. Nah, ada komunitas, ada interaksi di dalam kapal dalam waktu yang sekian lama. Dan disinilah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada umatnya yang diteruskan dan direkomendasikan oleh Nabi kepada kita. Wasiatnya ada 4, 2 perintah, 2 larangan. Apa perintahnya? Tegakkan ketauhidan dan menjadi orang yang rendah hati. Larangannya, jangan berbuat syirik dan jangan berlaku sombong. Jadi kalau kita padukan sebenarnya bisa diringkas menjadi 2. Tinggalkan syirik, sama saja tegakkan ketauhidan. Jangan sombong, sama saja berbuat rendah hati. Silakan kita mau mulai dari mana? Dari tinggalkan syirik atau berlaku menjadi orang yang rendah hati. Dari mana saja bisa mulainya. Kalau kita tegakkan ketauhidan, tinggalkan syirik, maka kita akan bisa menjadi orang yang rendah hati. Atau kita mulai dari orang yang rendah hati, maka niscaya akan terjauh dari perbuatan syirik dan tidak berbuat sombong. Mari kita berlomba-lomba mulai dari mana. Asal jangan keliru Bapak Ibu. Rendah hati bukan rendah diri. Beda. Rendah hati itu tawadu. Rendah diri itu sombong. Apalagi merendahkan diri itu lebih sombong lagi, karena pura-pura ditambah dusta. Kadang orang pengen dapat pujian, pura-pura merendahkan diri, berkata kepada teman-temannya, monggo mampir dan gubuk kula. Pernah dengar gitu? Jebul barang dimarahi umai tingkat. Ini namanya dusta, bohong kepada Allah. Allah sudah berikan rezeki, rumah yang bagus, tinggal bisa-bisanya lidahnya mengatakan monggo mampir dengan gubuk kula. Namanya dusta, bohong, mengkhianati rezeki dari Allah. Dosanya besar ini. Walaupun main-main, walaupun bercanda, ini pura-pura merendahkan diri padahal ingin dipuji. Coba, kan nanti temannya bilang, Allah, suaranya gubuk, rumahnya tingkat. Nanti toh Pak, hati-hati. Mungkin sekarang belum dicabut rezekinya, namanya istidrak. Ditunda musibahnya, ditumpuk-tumpuk. Besok kalau sudah besar, baru diberikan, jadilah musibah besar. Seperti besarnya banjir bandang yang melanda umat Nabi Nuh yang sombong, tidak tahu diri.
Jadi tidak boleh merendahkan dirinya dengan kata-kata seperti tadi. Monggo ngangge gerobak kula, ada Avanza darani gerobak. Sombongnya bukan main dan mengkhianati rezeki dari Allah, namanya dusta. Beda dengan rendah hati. Rendah hati itu tawadu. Tawadu menuju takwa, kalau sombong menuju neraka. Hati-hati Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa belajar meninggalkan perbuatan syirik agar tidak menjadi orang yang sombong. Sombong itu merasa lebih ketimbang orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih bagus, lebih cantik dan lebih-lebih yang lain sampai menyampingkan Allah. Itu namanya sombong. Ketika menduakan Allah atau ada Tuhan-Tuhan lain yang lebih dicintai, diyakini bisa memberikan manfaat daripada Allah, itu namanya syirik. Dan syirik Bapak Ibu adalah dosa yang paling besar dari 75 dosa besar. Dari 75 dosa besar ada 64 dosa yang kadang tidak disadari karena terbiasa. Nah, yang paling besar itu namanya syirik. Dan syirik Bapak Ibu, mohon maaf, dosa yang tidak terampuni. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan astagfirullahaladzim, harus bertobat dan tobatnya nasuha. Itu saja Allah akan mengampuninya atas kehendak Allah. Jadi kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak diampuni sama saja. Apalagi tobatnya terlambat, seperti Fir'aun. Fir'aun bertobat, tapi terlambat. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, tenggelam di lautan merah, baru bertobat. Kalau begini ya Musa, aku beriman kepada Tuhanmu seperti Tuhanmu dan Harun. Dijawab oleh malaikat, terlambat. Kenapa tidak dari kemarin? Maka mumpung belum terlambat Bapak Ibu, setiap hari kita bertobat. Mumpung di bulan Ramadan. Bulan Ramadan punya banyak nama, di antaranya bulan pertaubatan. Tidak ada salahnya, bahkan lebih baik kita bertobat lebih dini daripada terlambat. Nanti kalau sudah bertobat, taubatan nasuha, sudah dicuci, dosa-dosa kecil yang datang belakangan ringan sekali menghapusnya. Cukup dengan istighfar 1 kali saja mampu menghapuskan dosa-dosa setinggi langit pertama. Langit ada 7 Bapak Ibu. Langit pertama cukup bisa dihapuskan dengan 1 istighfar. Jadi mestinya Bapak Ibu kita nggak punya dosa, mestinya loh ya. Tetapi kenapa masih punya dosa padahal sudah istighfar? Karena dosa kita diulang-ulang terus, tanpa sadar diulangi, dosa lagi istighfar, dosa lagi istighfar. Coba kalau tidak diulangi, sudah tuntas itu utang-utang kita. Nah Bapak Ibu, wasiat bacaan yang Nabi Nuh wasiatkan kepada kita sebenarnya sering kita amalkan setiap tahlilan atau yasinan. Bagi yang pernah ikut, apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa betul? Umum itu sing apa? Apa nggih? Artinya apa betul? Jadi yang malu-malu cukup-cukupan. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah yang maha terpuji. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang maha agung. Itu sering kita baca. Kalau Bapak Ibu dapat undangan yasinan, tahlilan, dipahami betul, tidak ikut-ikutan, tidak cepet-cepetan Bapak Ibu. Seringkali kita tidak sadar, entah yang memulai siapa atau yang mengajari siapa. Kenapa harus cepet-cepetan? Saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika tahlilan, yasinan berjalan dengan hikmah, yang datang itu para malaikat. Tetapi ketika mulai berlomba-lomba, cepet-cepetan, malaikat pergi diganti oleh bangsa jin yang suka dengan mantra-mantra. Dibaca
kalau dicepatkan akan berubah menjadi mantra yang disenangi oleh manusia jin. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan terjebak ketika kita yasinan. Kenapa harus cepat-cepat? Santai mawon. Nikmati, pahami maknanya, apa maksudnya. Lebih utama lagi kalau ada yasinan, kalau ada tahlilan, keluarganya dulu, putra putrinya, saudara-saudaranya, tetangga itu nanti boleh. Tapi yang sering terjadi, tetangga yang yasinan, yang tahlilan, putra putrinya malah sibuk di belakang ngurusi wedang, panganan dan sebagainya. Terbalik Bapak Ibu, diutamakan putra putri. Termasuk rangkaian amalannya sejak meninggal yang memandikan diutamakan putra putrinya. Kalau risihnya sesuai dengan kelaminnya, yang meninggal ibu yang merawat putrinya, yang meninggal bapak yang merawat putranya. Kecuali tenaganya kurang. Jadi kalau perlu merawat jenazah sesedikit mungkin. Seperti Ottoman itu ketika anaknya meninggal dia memandikan sendiri, nggak perlu orang lain. Tapi kalau panjenengan tidak tegel, okelah libatkan putra putrinya, jangan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya masih melihat kadang ada jenazah dimandikan sampai 20 orang, rame-rame pegang tenda biru, ada yang mengunjungi sendiri, ada yang memegang cincin, ada yang bermain-main. Itu menyebarkan aib. Nah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan wasiat agung dari Nabi Nuh. Mari kita tegakkan ketauhidan, tinggalkan syirik. Jadilah orang yang tawadu, tinggalkan kesombongan. Di waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi